Bima Yudho sepertinya nggak takut pada saat dia dilaporkan ke Polda Lampung karena baru aja aku melihat sebuah video di mana dia di TikToknya membuat presentasi terbaru lagi mengenai Lampung. Setelah presentasi pertamanya itu viral, sekarang dia membuat lagi part keduanya dengan judul juga sama, alasan Lampung tidak maju-maju. Kita akan coba bahas poin-poinnya apa aja, apakah itu benar ataukah itu hanya sekedar hoax aja. Kita coba langsung putar bagian yang pertama. Oke. Kali ini gue bakal ngebahas topik yang masih fresh dan masih trending di sosial media. So, gue bakal ngebahas tentang alasan kenapa Lampung tidak maju-maju. Oke. Langsung aja, langsung bacot. Welcome to Lampung. Jadi Lampung itu provinsi yang berseberangan langsung dengan Pulau Jawa dan hanya dibatasi oleh Selat Sunda, guys. Just so ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi Lampung itu gerbangnya Sumatera, gitu. Lanjut aja, alasan yang pertama adalah masyarakat di Lampung itu masih banyak yang terkotak-kotak. Maksudnya? Lampung itu ada 3 suku dominan. Yang pertama suku asli Lampung, yang kedua Jawa, yang ketiga Bali. Suku-suku di luar Lampung ini mereka sudah mengikuti program transmigrasi dari pemerintah pusat dulunya untuk pemerataan populasi yang ada di Indonesia. Jadi udah born and raised di Lampung dan udah berkontribusi di Lampung juga pastinya. But unfortunately, the last time video gue yang trending itu malah ada beberapa konten kreator yang asal dari Lampung dan mereka malah tersinggir dan ngebahas tentang suku dan agama, Kak. Padahal fokus gue di situ tuh untuk mengkritik pemerintah daerah provinsi Lampung, ya kan. Jadi kayak so what? Poor mindset. Oke, poor mindset adalah hal yang nggak bisa kita pungkiri, teman-teman. Jadi benar, Lampung itu memang ada 3 mayoritas suku tersebut ya. Lampung, Jawa, dan juga Bali. Setengah usiaku, setengah hidupku, aku habiskan juga di Lampung. Dulu tuh sering sekali ada terjadi konflik ya, konflik antara ya tetangga atau sosial yang mengatakan dasar orang Lampung, dasar orang Jawa. Itu banyak sekali kayak gitu, teman-teman. Terjadi kecemburuan, bahkan ada yang mengatakan memang tidak salah dan benar 100%. Ada yang mengatakan bahwa wah, jangan lewat area ini nih, ini banyak orang pribumi, orang Lampung nih, preman dan sebagainya. Tapi juga ada di sisi lain orang-orang Jawa juga yang banyak preman-premannya juga dari sana. Tetapi ini adalah, menurut aku adalah kayak apa, teknik atau strategi adu domba seperti orang Belanda zaman dulu kan ya kan. Strategi Belanda itu kenapa bisa menjajah kita tuh lebih dari 300 tahun karena mereka menggunakan adu domba. Jadi mereka tuh menggunakan sukuisme gitu. Orang Jawanya kalau menghina suka dasar orang Lampung juga bilang orang Jawa. Tapi kalau kita tuh sudah open minded karena kan tidak semua orang juga punya kesempatan seperti itu, aku mengerti lah. Saat aku tinggal di Thailand atau di luar negeri lainnya, kita juga sama, aku menjadi minoritas, kadang dibilangin dasar kamu Asia, dasar kamu Indonesia dan sebagainya. Ternyata hal seperti ini juga terjadi di mana-mana dan sekarang pun masih ada. Bahkan Lampung itu termasuk salah satu bahasa daerahnya yang terancam kepunahannya. Berbeda dengan di Bali. Bali itu mereka sangat bangga pada saat mereka menggunakan bahasa daerahnya. Makanya bahasa Bali itu termasuk yang penuturnya masih banyak. Ataupun juga sama di Pulau Jawa. Ini berbeda dengan di Lampung gitu. Karena di Lampung tuh ada keidentikan bahwa kalau kita ngomong bahasa daerah, baik itu bahasa daerah Jawanya atau bahasa Lampungnya, itu kesannya itu kayaknya ortodoks. Padahal nggak seperti itu. Ya karena masih ada pemahaman-pemahaman yang berusaha dibangun dari masa lalu sampai sekarang ada identik dengan hal-hal negatif tertentu. Padahal itu sudah nggak boleh lagi ya. Mau kamu Lampung, Jawa, Bali, it doesn't matter. Itu adalah masalah ya hal yang nggak bisa kita rubah, nggak berhubungan dengan hal-hal negatif tertentu. Itu benar dan sekarang juga masih banyak. Mudah-mudahan dengan tingkat internet sekarang sudah menyebar kemana-mana, ini berkurang ya. Ini nggak baik sama sekali, teman-teman. Alasan kedua adalah banyak sumber daya masyarakat di Lampung yang unggul tapi malah nggak mau stay di Lampung gitu. Lihat aja banyak menteri-menteri, beberapa menteri ya yang asalnya dari Lampung kayak Sri Mulyani, Erick Thohir, terus ada menteri pertanian itu siapa gue lupa namanya, itu kan dari Lampung juga. Lampung tuh nggak orang-orang pintar. Tapi sayangnya orang-orang pintar yang asli dari Lampung, asal dari Lampung yang born and raised di Lampung itu malah keluar dari Lampung dan majukan daerah lain atau malah keluar dari negara lain, Kak, karena tidak diapresiasi. Betul sekali, tidak diapresiasi. Sebenarnya nggak cuma di Lampung ya, mayoritas juga seperti itu. Tetapi Lampung tuh mungkin levelnya lebih parah. Dulu aku juga pernah sih kerja ya di salah satu universitas di Lampung. Rektornya itu kalau marah itu
nggak marahnya ke aku, tetapi marah ke karyawan yang lainnya. Tetapi aku yakin sih kalau dia bisa melakukan seperti itu ke teman-temanku, just in time aja menunggu waktu, itu juga akan terjadi pada aku nantinya. Biasanya ngomong gini, suka-suka aku lah, ini kan aku rektornya sendiri, istriku tuh ketua yayasannya, anakku ini milik aku sendiri, aku rektornya, aku yang punya, aku yang ini, kalau nggak suka dengan aturanku, kamu keluar aja. Ya, I don't know whether ini beneran yang real marah atau cuma bercanda, tetapi kan itu menunjukkan ya seperti itu. Artinya apa? Mau kamu sepintar apapun, kamu lulusan luar negeri, sehebat apapun, kalau kamu itu tidak hirditinya, bukan anaknya, bukan siapa yang berhubungan dengan yang dia suka, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menduduki level yang terbaik. Itu menurut aku yang dimaksud oleh Bima di sini. Nggak cuma terjadi di lingkungan akademik, karena aku juga seorang dosen di Thailand, tetapi juga banyak di lingkungan yang lainnya. Apakah masih seperti itu teman-teman yang di Lampung? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Lanjut lagi. Kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah Lampung itu sendiri mengakibatkan masyarakat daerah dari provinsi Lampung yang unggul tuh malah keluar dari daerahnya sendiri. Betul dong. Nggak maju-maju gitu kan. The last time ada video yang trending masalah atlet ini yang dana kemenangannya atau hadiah juaranya itu tidak sesuai apa yang dibicarakan sebelumnya. Itu lagi trending dan itu membuktikan bahwa kurangnya apresiasi yang ada di provinsi Lampung ya kan. Ya begitulah menyedihkan apresiasi. Masalah yang ada di Lampung itu bulat dan terulang-ulang itu aja, masalah korupsi. Ya korupsi kan secara general di Konoha tuh banyak korupsi ya, cuman Lampung ini korupsi itu terus korupsi, kolusi, nepotisme, terus masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong gak jadi jebret selesai semua gitu, nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Nih apa sih lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih, mohon maaf, katanya dananya banyak, gimana katanya kaya nih provinsi, gimana masalah jalan infrastrukturnya nggak kelar dari dulu. Itu juga kalau korupsi, kolusi, nepotisme itu masih tinggi banget. Indonesia juga tinggi sih termasuk, tapi kalau di Lampung itu levelnya kayak udah, kalau di ibarat kata kan kayak pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan tahun lalu kayaknya 5% sekian, tapi pertumbuhan ekonomi di Lampung itu cuma 4% sekian gitu, artinya di bawah rata-rata nasional. Begitupun juga sama, kalau korupsi di Indonesia itu tingkatnya mungkin 10%, Lampung itu boleh dibilang adalah 20%-nya. Ini kiasannya kurang lebih seperti itu. Kalau masih tingginya hal tersebut, ya otomatis lah. Misalnya ya dugaannya, kenapa sih di Lampung itu infrastrukturnya tiap tahun, tiap bulan selalu ada perbaikan tetapi selalu rusak? Ya dugaannya adalah karena banyaknya yang dikorupsi gitu kan ya. Bahkan ada komentar dari netizen, dugaannya itu biasanya kalau ada lelang tender ya, kita harus memberikan dana nih 20% dari lelang itu ke oknum-oknum tertentu kalau kita mau dapat hal tersebut. Nanti dari situ 20% juga dipotong. Nanti si pemenang tender itu juga akan ngasih kontraktornya, ngasih ke job ini ke orang lain lagi. Dia hanya jadi maklarnya doang gitu. Artinya apa? Dari kualitas yang harusnya mendapatkan kualitas A untuk semennya, untuk batunya dan sebagainya, itu diturunkan menjadi kualitasnya C, atau bahkan kuantitasnya udah nggak sebanyak yang dibutuhkan. Nah itu yang menjadi salah satu alasan kenapa jalanan di Lampung infrastrukturnya parah banget. Terus juga mengenai Kota Baru itu kan sayang banget uang ratusan miliar sekarang terbuang begitu aja. Bangunannya udah rusak, nggak dipakai. Andaikan uang ratusan miliar itu dipakai untuk ngebangun jalan di Lampung, luar biasa ya, akan terjadi percepatan ekonomi yang banyak banget untuk warga Lampung. Di 2022, ekonomi kita itu di Lampung tumbuhnya cuma 4% sekian, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang di atas 5% sekian. So, itu buktinya loh. Salah seleksi penerimaan siswa ya, kayak selalu ada masalah, selalu terdengar berita kayak ada sogok menyogok, inilah itulah. Betul. Dari sistem pendidikannya aja, dari foundationnya aja udah terjadi kecurangan. Gimana mau maju? Iya, yang terakhir aja kita tahu dari mantan rektor Unila ya, yang tertangkap OTT KPK, operasi tangkap tangan KPK, menerima sogokan dari puluhan dari calon mahasiswa di Unila. Makanya aku tuh dulu mikir ya, ini orang-orang ini ya kayak teman-temanku yang kaya-kaya gitu ya, sebagian ya, yang dari Lampung atau luar Lampung. Mereka ini perasaan nggak jago-jago amat, mereka nggak kerja keras, mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri, kemudian juga
mereka nggak ada persiapan luar biasa seperti yang lainnya, tapi kok mereka bisa masuk ke Unila ya, wah berarti memang mereka tuh pinter banget. Zaman dulu mikirnya seperti itu kan, ada tesnya, tetapi sekarang kita udah mulai terbuka, oh ternyata seperti itu. Nggak cuma di Unila sih, terakhir juga kita tahu ya, ada rektor di Bali, di Udayana juga kurang lebih sama. Apakah ini baru kayak fenomena gunung es? Yang lain juga masih banyak sebenarnya. Tenang aja, alam itu pasti cepat atau lambat punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Ya, tunggu aja lah, bentar lagi kita akan buka semuanya. Terus juga pemerintahan yang bobrok dan anti kritik dibuktikan dari gubernurnya sendiri yang menonaktifkan sosial medianya, terutama di Instagram, tidak menerima masukan dari masyarakatnya. Padahal sekarang banyak masyarakat Gen Z yang lebih suka mengungkapkan unek-unek. Sekarang udah diaktifin, sudah diaktifin buat gubernur Lampungnya. Indra, lo bisa nangkep nggak apa yang gue sampaikan? Malah wakil gubernurnya itu jelaskan video gue yang viral, dia malah fokus tentang kalimat konotasi tentang Dajjal itu sendiri. Ya. Jadi gue menyayangkan sikap mereka seolah-olah di sini tuh gue bermusuhan dengan pemerintah, padahal di sini gue peduli dan ingin Lampung itu juga maju gitu. Tapi malah bahas Dajjal, bahas di agama, suku dan lain-lain. Ini mindsetnya gimana ya gitu kan? Dan gue merasa gue sekarang dipersekusi oleh daerah gue sendiri dan negara gue sendiri karena gue memiliki political opinion yang berbeda dengan negara gue. Sebenarnya gue sedih ya, kayak gue lebih diapresiasi negara lain gitu di Australia ini. Gue meminta perlindungan secara hukum dari negara Australia dan apply protection visa dan gue takut aja gitu kan. Jadi kayak gue ingin menyelamatkan hidup gue sendiri dan gue ingin hidup sejahtera di sini, fokus gue bahagia untuk diri gue sendiri aja. Walaupun gue terus maju dan mewakili masyarakat yang di Indonesia, terutama di Lampung. Jadi itu memang salah satu hal yang sedang menjadi perdebatan juga ya. Bahkan dari staf presiden juga mengatakan, sayang sekali ya sebagian masyarakat hanya memenggal-menggal kata-katanya dari Bima di video pertama tentang alasan Lampung tidak maju-maju di presentasi part pertama. Karena kan tujuan utamanya bukan mengkritik individu, tetapi adalah mengkritik fasilitas umum masyarakat. Ini demi masyarakat umum gitu, bukan kepentingan Bima pribadi. Tetapi ya, apa yang dikatakan Bima ini juga banyak benarnya, makanya banyak didukung oleh masyarakat Indonesia. Terus juga, Bima sekarang katanya di Australia ya dia berjuang buat ekonominya sendiri. Karena jujur ya teman-teman ya, karena aku juga lulusan luar negeri, Bima juga sekarang sedang sekolah di luar negeri. Mau kita lulusan luar negeri, mau dari Oxford, mau the best university in the world, kalau kita tuh tidak pas ke dalam sistem di Indonesia, nggak cuma di Lampung lebih parah sih menurut aku, itu nggak bakal dipakai lulusan pendidikan seperti apapun. Kalah dengan networking, kalah dengan nepotisme. Kalau kamu bukan anaknya dia, kamu bukan anaknya itu, ya akan sulit. Aku dulu termasuk orang yang nggak percaya. Aku bilang gini, kenapa sih kita harus kerja? Kan ada yang bilang, aduh Anjas, kamu mah kerja di Lampung mah, kalau kamu nggak nyogok, nggak punya uang, nggak akan masuk. Kalau kamu nggak kenal ini, kenal itu, nggak akan masuk. Aku bilang, aku nggak percaya. Kenapa sih? Aku pede dengan kemampuanku sendiri, aku bisa A, B, C, dan D. Tetapi setelah aku menghabiskan beberapa tahun di Lampung, well, ada banyak hal yang memang nggak bisa kita kontrol, hal-hal seperti itu. Kalau di Jakarta atau kota-kota besar, kita lihat ya, ada banyak anak-anak muda menempati posisi tertinggi dan juga strategis karena dia deserve dengan kemampuan dia. Walaupun juga tetap ada faktor-faktor privilege. Tapi kalau di Lampung itu, suka nggak suka, wah, privilege-nya itu akan jauh lebih tinggi. Jadi percuma, makanya aku bilang, percuma kuliah di luar negeri, mendapatkan beasiswa atau kuliah lulusan terbaik dan sebagainya, itu akan kalah sama orang-orang yang punya networking, kalah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang tertentu. Memang tidak semuanya seperti itu, tetapi masih banyak, terutama di daerah-daerah, termasuk juga di Provinsi Lampung. Itu adalah pengalaman pribadiku sendiri. Tapi kalau menurut kalian, enggak kok, Lampung sekarang sudah keren Anjas. Lampung sudah tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi nepotisme. Kamu masuk ini, kalau memang kamu pantas dan layak, kamu akan masuk begitu. Well, kalian juga bisa komentar di kolom komentar video ini. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai presentasi kedua dari Bima. Mudah-mudahan dia bisa lebih menghaluskan kata-katanya lagi pada saat menyampaikan kritik
untuk Lampung. Kalau aku bandingkan antara video pertama dan video kedua, persentase ini jauh di persentase kedua ini kata-katanya sudah lebih halus dibandingkan yang pertama. Tetapi gitulah, aku sih I don't care ya, mau dia kata-katanya kasar atau enggak. Yang penting itu adalah konteksnya dan intinya apa. Karena itu jauh lebih penting yang disampaikan itu apa dibandingkan hanya gayanya atau bungkusnya. So, thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.